Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ketiga atau volume ketiga ini, pembahasan kita masih tetap seperti materi yang volume 1 dan 2, yaitu evaluasi firewall pada jaringan yang saya jelaskan secara audio voice. Dalam evaluasi keamanan komputer atau firewall, ada beberapa konsep keamanan informasi. Jadi pada dasarnya, keamanan informasi pada jaringan meliputi 4 aspek. Yang pertama, privasi atau confidentiality atau kerahasiaan. Jadi di dalam privasi atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya private. Sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu. Contoh, hal yang berhubungan dengan privasi adalah email. Email seorang user tidak boleh dibaca oleh administrator. Contoh, confidential information adalah data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat, tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan merupakan contoh dari confidential information. Kemudian yang kedua adalah integritas. Di dalam integritas, aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus seperti Trojan Horse atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Sebuah email dapat saja ditangkap di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Dengan kata lain, integritas dari informasi sudah tidak terjaga. Penggunaan enkripsi dan digital signature misalnya dapat mengatasi masalah ini. Yang ketiga adalah authentication. Pada aspek authentication, sistem harus memastikan bahwa pihak informasi yang berkomunikasi adalah asli dan bukan palsu, menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Authentication biasanya diarahkan kepada pengguna yang sah dengan menggunakan password dan sejenisnya. Kemudian ketersediaan. Aspek ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang dapat menghambat meniadakan akses ke informasi. Contohnya adalah serangan yang sering disebut dengan DOS atau Denial of Service Attack, di mana server dikirimi permintaan atau biasanya palsu terus-menerus atau permintaan yang di luar perkiraan, sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, bahkan crash. Contoh lain adalah adanya mail bomb, di mana seorang pemakai dikirimi email terus-menerus dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya atau kesulitan mengakses emailnya. Dalam evaluasi, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Pertama, kita dapat melakukan evaluasi secara manual, dan yang kedua, kita dapat melakukan evaluasi secara otomatis. Jika kita melakukan evaluasi secara manual, maka akan membutuhkan sumber daya yang banyak dan membutuhkan tenaga yang cukup banyak karena sifatnya manual. Jika kita memakai evaluasi yang bersifat otomatis, maka kita wajib menggunakan tool tambahan atau aplikasi tambahan. Contoh dari tool tambahan tersebut adanya aplikasi network monitoring, di mana
Di dalam network monitoring, kita bisa melihat trafik yang tidak normal dapat digunakan oleh lawan untuk menganalisa trafik sistem kita. Jadi akan ada kurva yang dilaporkan oleh aplikasi tersebut kepada kita jika terdapat aktivitas yang mencurigakan pada suatu jaringan. Kesimpulannya adalah evaluasi terhadap keamanan informasi pada jaringan harus dilakukan terus-menerus dikarenakan banyaknya celah atau lubang keamanan pada jaringan. Evaluasi yang dilakukan dengan penetration testing dengan menggunakan perangkat atau tool tambahan bisa dilakukan dengan hasil bisa mengidentifikasi port-port yang belum terfilter oleh firewall. Port tersebut perlu diblok atau dilindungi agar tidak diserang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Evaluasi keamanan jaringan ini tidak sebatas pada penetration testing untuk menguji firewall saja, melainkan banyak hal-hal yang sangat penting dalam menjaga informasi pada jaringan tetap stabil dan aman dari ancaman dari gangguan pihak luar. Jadi saya harapkan untuk kalian semua mencatat apa yang sudah saya sampaikan secara audio voice. Sekian video pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.